Assalamualaikum. Hai Snack Video, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas satu persatu ya. Pertama, cara menggunakan surat Al-Hasyr ayat 21, 22, 23, 24. Yang kedua, cara mengamalkan ayatul kursi. Yang ketiga, cara mengamalkan ayat 50 kaf atau ayat 5 ya. Yang keempat, amalan Allahumma iksinihim bima syi'ta. Kita mulai dulu dari surat Al-Hasyr ayat 21, 22, 23, 24. Dengan catatan dalam keadaan berwuduk, diamalkan seumur hidup. Nah, itu udah pernah saya ceritakan dulu ketika saya mengamalkan surah Al-Hasyr dalam keadaan wuduk istiqomah. Air raksa disiramkan ke kulit, insya Allah tidak hancur kulitnya ya. Dan saya pernah masuk ke Tanah Abang, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Minggu. Saya mampir di setiap musola, setiap jadwal salat. Saya amalkan surat Al-Hasyr ayat 21, 22, 23, 24. Insya Allah itu menetralisir aktivitas kemaksiatan radius 40 rumah. Jadi umpamanya saya berada ini di Tanah Abang ini ya, ngamalin itu ya. Itu insya Allah 40 buah rumah persegi dari lokasi kita mengamalkan itu ternetralisir insya Allah. Nanti pindah lagi ke Jatinegara seperti itu. Itu baru saya sendiri loh. Kalau umpamanya terbentuk satu kesatuan, umpamanya 41 jamaah itu kan, itu lebih dahsyat lagi loh hasilnya teman-teman ya. Jadi selama kita mengamalkan surat Al-Hasyr itu dalam keadaan wudhu, boleh kita mentransfer energi kepada benda padat yang tidak mengandung najis. Umpamanya segenggam pasir ya, segenggam kacang hijau ya, atau segenggam kerikil. Jadi ketika suatu saat memang dalam keadaan gawat darurat, maka disebarkan itu sarana tadi dengan bacaan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin wal malaku soffan soffa. Insya Allah para malaikat Allah akan hadir untuk menetralisir keadaan dan mengawal dengan ketat. Tolong diamalkan ya teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, di seluruh pelosok Nusantara, tolong diamalkan ini. Karena kekuatan TNI kita aktif cuma 500.000 prajurit ya. Sementara penduduk kita 270 juta lebih. Satu-satunya yang bisa kita andalkan cuma TNI untuk membela bangsa dan tanah air. Itu pun belum 100% yang 500 prajurit aktif itu. Dalam amatan saya mungkin separuhnya yang benar-benar setia ke bangsa, pada bangsa dan negara. Dan mereka juga mempunyai hati nurani dan akal sehat dan tidak akan mau terjebak dengan garis komando. Karena garis komando tertingginya adalah presiden. Tidak selamanya presiden ini benar. Contohnya kasus Rempang ya. Itu perintah siapa? Gak mungkin perintah dari kepala parlemen. Gak mungkin itu perintah dari jaksa agung, kan gitu. Ini sengaja saya sampaikan ya teman-teman, karena ini bangsa kita ini sangat berjemuk loh. Ada yang tipe pengkhianat ya, ada yang tipe tidak mau tahu, ada yang tipe munafik. Jadi itu makanya dengan Al-Hasyr ayat 21, 23 nanti ketahuan munafik apa tidaknya. Kalau dia seorang munafik, dia tidak akan bisa hafal ayat itu ya. Oke teman-teman, jadi amalan Al-Hasyr itu multifungsi. Jadi kita tidak perlu harus pegang senjata api, tank atau pesawat tempur. Insya Allah dengan sarana apa adanya itu nanti akan diwujudkan oleh Allah. Hai teman-teman, hai Snack Video, ini berlaku untuk sipil dan militer ya. Jadi ini saya sampaikan, terlalu sering saya membaca sesuatu banyak kejanggalan di seluruh pelosok Nusantara, baik secara hukum, masalah ketidakadilan itu terlalu banyak saya saksikan. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan, saya harus ajarkan ini kepada teman-teman yang mempunyai jiwa keimanan yang bertakwa. Hai Snack Video, hai teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi sesi keduanya. Assalamualaikum.